Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia yang bertempat di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tujuan pendidikan Universitas Diponegoro adalah menghasilkan lulusan yang memiliki profil komplit. Salah satu tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Diponegoro tahun ajaran 2021-2022. Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan akademik pada program pendidikan sarjana yang bersifat kurikuler dan interdisipliner dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membantu memecahkan permasalahan dengan kompetensi lulusan program studi dan pelaksanaannya diatur dengan surat keputusan. Tema KKN Tim 2 Universitas Diponegoro adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba, pencegahan stunting, dan pelaksanaan program yang didasarkan pada Sustainable Development Goals. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Angga Wijamukti. Saya dari jurusan Matematika. Pada KKN tahun 2022 ini, saya ditempatkan di Kelurahan Karanganyar Gunung. Untuk lebih tahu tentang kegiatan apa yang saya lakukan, simak terus videonya. Kelurahan Karanganyar Gunung merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Candisari. Sebagian besar wilayah di Karanganyar Gunung memiliki kontur tanah yang cukup curam, seperti yang terlihat di belakang saya, dengan luas wilayah mencapai 80 hektar. Namun demikian, Karanganyar Gunung memiliki 6 RW dan 50 RT dengan lebih dari 10.000 penduduk. Lalu, bagaimana potensi wilayah Karanganyar Gunung? Dua RW dari Kelurahan Karanganyar Gunung merupakan kampung yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Semarang sebagai kampung tematik. RW 2 merupakan kampung tematik pilah sampah, di mana pilah sampah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memilah-milah sampah dan mengelompokkannya sesuai dengan jenisnya. Sampah yang telah dikelompokkan kemudian dapat dijual ataupun disulap menjadi barang dengan nilai jual dan estetika tinggi. Terdapat berbagai macam kerajinan yang telah dibuat, seperti kerajinan dekoratif dengan desain fauna atau kerajinan fungsional lain seperti pot bunga. Kampung pilah sampah ini memiliki potensi besar untuk dilakukan pelebaran atau perluasan area, sehingga dapat menjadi bank sampah yang tidak hanya meliput RW 2 saja, namun satu kelurahan Karanganyar Gunung. Wilayah dengan potensi besar yang kedua pada Kelurahan Karanganyar Gunung adalah RW 5 sebagai kampung tematik home industry. Disebut kampung tematik home industry karena terdapat 42 UMKM yang seluruhnya didirikan dan dikelola oleh penduduk RW 5, tentunya dengan keunikan masing-masing. Kebanyakan UMKM di kampung tematik home industry bergerak di bidang kuliner dan kerajinan. Beberapa di antaranya adalah tahu bakso 2W, Hazel chiffon cake, dan masih banyak lagi. Saat ini, kampung tematik home industry telah memiliki galeri walau masih belum dikembangkan secara optimal. Lalu, masalah apa yang kami temukan di Kelurahan Karanganyar Gunung? Inilah hasil wawancara dengan perangkat kelurahan yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Babin Kaptipmas Kelurahan Karanganyar Gunung, Bribka Eko Tersono. Di sini saya akan memberikan suatu informasi di wilayah saya, di wilayah Kelurahan Karanganyar Gunung tentang pengguna narkoba. Jadi untuk di wilayah saya ini, untuk pengguna narkoba itu tidak ada. Tapi untuk miras dan pil koplo, semua RW hampir remaja melaksanakan, hampir melaksanakan, tapi tidak semua. Ada titik tersendiri, mungkin sebagian kecil yang konsumsi miras dan pil koplo dari RW 1 sampai RW 6. Kita sudah melaksanakan kegiatan pembinaan, peneguran secara lisan maupun dengan kegiatan
penyuluhan, dan apabila saya temukan di wilayah, kedapan di wilayah, saya berikan suatu teguran baik secara fisik maupun penyitaan bahan miras tersebut. Nah, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini hanya cuman waktu 2021 itu ada pemberian PMP dari Dinas Kesehatan. Tapi ini mungkin untuk tahun ini belum, sudah berhenti, tahun 2022 berhenti, tidak ada bantuannya dari DKK, sudah diberhentikan, lalu diserahkan ke CSR di masing-masing kelurahan. Ya. Jadi sini hanya jumlahnya hanya 4, kelurahan hanya 4. Kita itu memberikan PMT gitu. PMT itu makanan tambahan, tapi sehari 3 kali. Itu yang programnya dari DKK. Tapi sementara ini belum ada. Ini kan diminta untuk kelurahan itu mengadakan pemberian PMT agar memberikan bantuan dari CSR untuk minta bantuan ke CSR. Program pertama mengenai narkoba dengan tema peningkatan kesadaran remaja akan bahaya narkoba telah dilaksanakan pada Kamis 21 Juli 2022 pukul 18.30 di Balai Kelurahan Karanganyar Gunung. Program ini dihadiri oleh remaja dari RW 1 sampai dengan RW 6 Kelurahan Karanganyar Gunung. Pada hari Kamis 21 Juli 2022, program dimulai dengan pemaparan materi dan pembagian leaflet mengenai definisi, jenis-jenis, ciri-ciri, dampak, dan cara mencegah terjadinya konsumsi narkoba. Kemudian untuk memastikan remaja memahami materi mengenai narkoba, maka dilaksanakan kuis. Kuis tersebut berisikan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Hasil dari kuis tersebut sebagian besar remaja telah memahami pengetahuan mengenai narkoba. Dengan adanya program ini, diharapkan remaja dapat membagikan informasi dan ilmu yang telah didapatkan kepada teman-teman remaja lainnya di tiap RW. Sehingga pengguna narkoba maupun miras dapat berkurang dan lambat laun akan menghilang. Program kedua mengenai stunting dengan tema 1 RW 4 Kelor dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada Minggu 24 Juli 2022 dan Sabtu 30 Juli 2022 di kediaman masing-masing ketua RW. Program 1 RW 4 Kelor ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran para ibu dan calon ibu di wilayah Kelurahan Karanganyar Gunung dalam pencegahan stunting pada anak. Program ini dilaksanakan tidak hanya sekedar membagikan bibit pohon kelor, tetapi juga sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar terkait cara pembibitan yang baik, pemilihan media tanam, kandungan dan manfaat daun kelor, serta pemanfaatan daun kelor sebagai makanan sumber gizi. Program ini dimulai dari pemilihan dan pembelian bibit yang baik, pemilihan media tanam, penjelasan kandungan dan manfaat daun kelor, serta pemanfaatan daun kelor sebagai makanan sumber gizi. Kemudian, selanjutnya adalah penyerahan bibit pohon kelor kepada ketua RW, serta dilakukan penanaman langsung pada lahan yang dikehendaki. Dengan
dilaksanakannya program ini, diharapkan masyarakat di wilayah Kelurahan Karanganyar Gunung dapat lebih memperhatikan gizi pada ibu dan anak sehingga kasus stunting dapat berkurang dan teratasi. Program yang pertama adalah pembuatan modul pembelajaran matematika sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang dilaksanakan pada 11 Agustus 2022. Modul yang telah dibuat diberikan kepada guru di SDN Karanganyar Gunung 1 dalam bentuk soft file dan hard file, yaitu modul cetak yang terdiri dari 3 modul, yaitu modul matematika untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Diharapkan dengan adanya modul matematika ini bisa memudahkan guru dalam mengajar dan menjadi salah satu referensi belajarnya. Program yang kedua adalah pembuatan modul proyeksi penduduk Kelurahan Karanganyar Gunung pada tahun 2027 dan 2032. Setelah melakukan pengolahan data, diperoleh proyeksi penduduk perempuan dan laki-laki pada tahun 2027 berturut-turut berjumlah 6.316 dan 6.142, serta diperoleh proyeksi penduduk perempuan dan laki-laki pada tahun 2032 berturut-turut berjumlah 6.508 dan 6.195. Program ini diharapkan dapat mempermudah pihak kelurahan dalam membuat keputusan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Darsono, Babin Kamtimas Kelurahan Karanganyar Gunung. Pesan dan kesan mahasiswa Undip tahun 2022 yang sekarang ini di Kelurahan Karanganyar Gunung. Jadi mahasiswa Undip yang berada di Kelurahan Karanganyar Gunung ini akan membantu masyarakat Kelurahan Karanganyar Gunung, karena program-program mahasiswa ini juga membantu kemajuan masyarakat Karanganyar Gunung, terutama ini programnya yaitu tentang masalah narkoba, terus giat stunting, posyandu, podarwis, bilang sampah, terus UMKM. Jadi mahasiswa ini langsung terjun ke wilayah, membantu dengan masyarakat, membantu kemajuan dan kemakmuran wilayah Kelurahan Karanganyar Gunung. Saya berharap dengan adanya KKN mahasiswa Undip ini, Karanganyar Gunung juga semakin maju. Kesan saya terhadap mahasiswa-mahasiswa KKN tahun ini, saya sangat berkesan sekali karena mas mbaknya ini bisa membaur dengan masyarakat, kemudian juga bisa membawa diri ke masyarakat, membantu program-program dari kelurahan juga. Kemudian yang terakhir itu pesan saya kepada mahasiswa, semoga menjadi generasi penerus yang tangguh, kemudian menjadi sukses dan sesuai harapannya bisa bekerja dengan baik dan juga dapat menerapkan ilmu-ilmunya untuk kemanfaatan kepada masyarakat. Terakhir, saya berterima kasih kepada pembimbing dan juga semua yang terlibat dalam kegiatan dari mahasiswa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bergaya. Ya, yang bagus.